Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada mata kuliah perancangan struktur bangunan dan RAB. Kali ini kita masuk pada materi perhitungan volume kolom, balok, dan plat lantai. Baik, sebelumnya kita sudah membuat WBS-nya ya. Ketika WBS sudah selesai, selanjutnya kita menghitung BOQ. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai BOQ pada pekerjaan pembetonan, pembesian, dan backcasting pada kolom, balok, dan plat lantai. Nah, sebelum masuk ke perhitungan pembesian, di sini saya ingin menjelaskan ya. Jadi nanti ketika menghitung pembesian itu satuannya adalah kilogram. Nah, kita menggunakan tabel ini untuk mengalihkan hasil volume tersebut supaya menjadi kilogram. Nah, ini adalah tabel yang akan kita pakai untuk besi yang polos, kita pakai tabel sebelah kanan, dan untuk besi beton ulir kita menggunakan tabel yang ini. Selain itu, untuk volume beton, di sini volume beton adalah satuannya meter kubik. Nah, di sini saya hanya ingin mengingatkan bahwa untuk volume beton itu jangan lupa untuk dikurangi dengan volume pembesian. Jadi volume beton itu adalah volume beton dikurangi volume pembesian. Seperti itu. Nah, volume pembesian tadi satuannya kilogram harus dibagi dengan berat jenis baja sebesar 7.850 sehingga nanti satuannya menjadi meter kubik. Baik, kita langsung masuk ke contoh yang pertama, yaitu perhitungan kolom ya. Yang pertama adalah volume pembesian kolom. Di sini kita bisa lihat ini contoh rumusnya. Jadi rumusnya ini tidak harus seperti ini. Jadi teman-teman bisa memodifikasinya, yang penting hasilnya sesuai seperti itu. Di sini hanya saya tampilkan untuk mempermudah teman-teman dalam menghitung volume pembesian. Jadi contohnya di sini P adalah panjang kolom. Jadi panjang kolom tiap lantai itu berapa? Itu adalah nilai P. Jarak sengkang itu atau bagel atau sengkang itu jaraknya berapa adalah S. Nah, untuk kolom sendiri itu terdiri dari dua tulangan, ada tulangan utama atau tulangan pokok serta tulangan sengkang atau bagel. Nah, di sini tulangan utama itu didapatkannya dengan cara apa? Yaitu dengan mengetahui jumlah tulangannya dikali panjang tulangan kali berat tulangan. Berat tulangan ini yang saya garis bawah ini didapat dari tabel yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Jadi tergantung dari tabel yang ini, jadi tergantung dari diameter tulangannya. Misal diameter 10, beton ulir berarti beratnya adalah sebesar 0,62 kg, seperti itu. Lalu ada tulangan sengkang atau bagel. Di sini didapat dari jumlah tulangan. Jumlah tulangan itu didapat dari panjang kolom, P adalah panjang kolom, dibagi dengan S jarak antara sengkang ditambah 1. Sedangkan panjang sengkang itu adalah keliling sengkang ya. Jadi keliling sengkang ditambah dengan 6 diameter. 6 kali diameter tulangan sengkang. Ini adalah untuk panjang pengikatnya. Volumenya sama dengan jumlah tulangan dikali panjang tulangan kali berat tulangan. Berat tulangan sesuai yang tadi di tabel. Seperti itu. Nah, di sini langsung kita lihat, memperlihatkan contoh perhitungannya. Di sini ada jumlah kolom. Jadi ada kolom, jenis kolomnya K1, jumlahnya adalah 16 buah. Kita tahu 16 buah dari mana? Berdasarkan denah kolom. Ini adalah gambar denah kolom ya. Denah kolom. Gambar denah kolom ini kita cari yang ukuran K1 itu ada berapa? Ini hanya misalnya hanya jumlahnya 16. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hingga 16. Jadi kita bisa mengetahui jumlah kolom dari denah kolom. Selanjutnya kita mencari panjang kolom atau P. Panjang kolom didapat dari mana? Itu kan didapat dari tinggi tiap lantai ya. Jadi tergantung tinggi tiap lantai berapa, itu adalah panjang kolom. Pada umumnya untuk bangunan tingkat itu sekitar 3,5 meter.
Sedangkan jarak sengkang di sini kita bisa melihat jarak sengkang. Ini adalah sengkang ya. Sengkang atau bagel ini adalah jaraknya 150 mm. 150 mm kita ubah jadi 0,15 meter. Yang pertama kita hitung adalah tulangan utamanya. Kita lihat di sini tulangan utamanya ada dua jenis ya, yang diameternya 16 dan yang diameternya 12. Nah, sekarang kita hitung yang pertama yang diameternya 16. Diameter 16, kita lihat di sini diameter 16, jumlah tulangannya adalah 6 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini jumlah tulangan adalah 6 buah. Panjang kolomnya adalah 3,5 ditambah 40 kali diameter. 40 kali diameter itu adalah panjang penyalurannya. Sehingga 3,5 ditambah 40 kali diameternya kan tadi 16 mm kita jadikan meter, sehingga total panjang kolom adalah 4,14 meter. Ini tinggal kita kalikan volumenya, jadi jumlahnya ada 6 buah tulangan dikalikan panjangnya 4,14 dikalikan beratnya, sehingga volume tulangan utama jumlahnya adalah sebesar 39,247 kg. Sama juga untuk tulangan dengan diameter 12. Di sini jumlahnya hanya 2 ya, 1, 2. Nah, di sini jumlah tulangan 2, panjang kolomnya sama, tinggal dikalikan 2 kali 14 kali. Nah, karena di sini diameternya 16, maka beratnya akan berbeda. Berat besi ulir diameter 12. Kita cek ya. Berat beton ulir pada diameter berapa tadi? 12. 12 berarti kisaran di sini ya. Kita bisa substitusikan sehingga ketemu tadi jumlahnya 0,89. Jadi totalnya 13,08 kg. Itu baru tulangan sengkangnya. Sekarang kita menghitung volume tulangan, tadi adalah tulangan utamanya, sekarang kita menghitung tulangan sengkang atau bagel. Jumlahnya 16, panjang kolom 3,5, jarak sengkang 0,12. Nah, di sini jumlah tulangan sengkang itu didapat dari mana? Jadi P itu adalah panjang kolom ya. Panjang kolom dibagi dengan S. S itu adalah jarak sengkang. Tambah 1. Jadi kalau kita lihat kolom itu kan bentuknya vertikal seperti ini. Nah, ini adalah sengkangnya ya. Nah, ini yang kita hitung jumlah sengkang ini ada berapa sih? Nah, yang kita hitung, jadi dari P itu panjang kolom, ini P, dibagi dengan jarak antara sengkang adalah 150 mm, ditambah 1, jadi totalnya adalah 29 buah. Sedangkan panjang tulangan sengkang itu berarti keliling bagel ini ya, keliling persegi atau persegi panjang, ditambah dengan ini untuk pengikat ini, pengikat. Nah, seperti itu. Jadi 2 kali P tambah H ditambah 6 kali diameter. Ketemu 0,696 meter. Sehingga volumenya sama dengan jumlah tulangan 29 dikali panjang tulangan dikalikan berat tulangan polos. Jadi kalau sengkang itu pada umumnya polos, tapi kalau untuk bangunan tinggi itu biasanya sengkangnya juga berupa ulir. Jadi di sini berat tulangannya 0,4 sehingga totalnya 8 kilo sekian. Nah, jadi total volume pembersihan kolom itu adalah, tadi kan jumlah kolomnya 16. 16 dikalikan 8 kilo tambah 39 tambah 13. Sehingga totalnya adalah 964,38 kg. Ini volume pembersihan kolom. Sekarang backcasting kolom. Backcasting kolom itu sama dengan keliling dari persegi atau persegi panjang. Keliling dari kolom tersebut ya. Jadi 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi sama dengan luas dari volume backcasting kolom. Selanjutnya volume pembetonan. Volume pembetonan yaitu volume dari kolom itu. Jadi total panjang kolom di sini adalah 466,24. Jadi
total kolomnya 16, satu kolomnya adalah panjangnya 4,14, dikalikan jadi total panjangnya adalah 66,24. Dikalikan 0,2, dikalikan 0,3. 0,2, 0,3 ini adalah dimensi kolomnya. Sehingga totalnya sama dengan 3,97 meter kubik. Nah, ini adalah volume total. Sedangkan volume pengecoran atau pembetonan harus dikurangi dengan volume tulangan atau pembesian. Jadi tadi totalnya adalah 966 kita bagi 7.850 berat jenis baja ya. Jadi satuannya nanti menjadi 0,123 meter kubik. Nah, di sini kita kurangi volume total dikurangi volume tulangan sehingga menghasilkan pembetonan kolom. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan balok. Jadi yang pertama kita hitung volume pembesian balok. Jadi kalau balok itu ada tumpuan, ada lapangan. Perlu diperhatikan jenis tulangannya. Nah, di sini ada tulangan utama. Tulangan utama biasanya ada yang sama ya antara tumpuan dan lapangan, ada juga yang beda antara tumpuan dan lapangan. Begitu juga tulangan sengkang atau bekel itu antara tumpuan dan lapangan berbeda. Baik, di sini kita langsung aja pada contohnya. Ini contohnya ukurannya seperti ini ya. Jadi balok ukuran 20 kali 30 dengan tulangannya seperti ini. Jadi kalau pada contoh ini tumpuan dan lapangan sama. Jadi teman-teman masih ingat ya antara tumpuan dan lapangan. Jadi di lapangan itu biasanya jarak sengkangnya atau bekelnya agak renggang. Dan tulangannya lebih banyak, tulangan utama lebih banyak yang berada di bawah. Sedangkan pada tumpuan itu biasanya tulangan sengkangnya atau bekelnya jaraknya lebih rapat. Dan tulangannya lebih banyak, tulangan utamanya lebih banyak di atas. Seperti itu. Nah, kita perlu hati-hati di sini. Nah, sekarang kita yang hitung pertama adalah tulangan utama. Nah, sini kita hitung pertama tulangan utama ya. Nah, di sini ada tulangan utama. Jumlah tulangan ada dua ya, ada diameter 16 dan diameter 12. Kita hitung yang diameter 16 terlebih dahulu. Jadi tulangan utama pada diameter 16, kita lihat di sini gambar. Diameter 16 itu jumlahnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4. Jumlah tulangan sama dengan 4. Lalu panjang tulangannya adalah ini adalah bentang baloknya ya. Jadi bentang baloknya di sini adalah 10. Jadi 10 ditambah 2 kali 40D. Di sini 2 kali 40D adalah panjang penyalurannya. Jadi kadang tulangannya itu kan ada yang menyalur panjangnya sampai ke kolom. Nah, itu adalah 2 kali 40D. Selanjutnya, di sini volumenya sama dengan jumlah dari tulangan dikali dengan 12,8 hasil dari panjang tulangan dikali dengan 1,58 sama dengan 80 sekian kilogram. Selanjutnya di sini ya tulangan yang diameter 12 itu juga jumlahnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Lalu sama juga panjangnya 12,8 sehingga di total, namun di sini bedanya beratnya ya, berat besinya 0,89, kalau yang tulangan utama berat besinya 1,58. Sehingga untuk tulangan utama dengan diameter 12 itu beratnya adalah 45 kg. Sekarang kita menghitung tulangan sengkang. Di sini ada tumpuan dan lapangan. Jumlah tulangan sengkang pada tumpuan. Kita lihat PU per STPU adalah panjang tumpuan. Jika ini 10, maka seperempatnya adalah 2,5 ya. Ini 2,5. Ini juga seperempatnya 2,5. Jadi panjang tulangan tumpuan adalah 2,5 kali 2 atau 5. Dibagi dengan ST. ST adalah jarak antara tulang tumpuan. Nah, ini adalah tumpuan. Jarak antara tulang tumpuan adalah 150 mm. Kita bisa lihat di gambar.
Jadi atau sama dengan 0,15 meter ditambah 1, sehingga jumlah tulangan sengkang itu ada 34 buah pada tumpuan. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya itu sama dengan panjang tulangan sengkang sama dengan 2 dikali B. B itu adalah lebar ya, 20 dikurangi selimut beton ditambah H. H adalah tingginya 30 dikurangi 2 kali selimut beton ditambah 6 kali diameter atau panjang penyaluran. Sehingga totalnya adalah 0,696. Kenapa dikalikan 2 di awal? Karena ini kan kanan kiri ya panjang tulangannya ya. Selanjutnya volumenya sama dengan 34 dikalikan dengan 0,696 dikalikan berat tulangan dengan diameter 8 ya. Diameter 8 sama dengan 9,465 kg. Sama juga tulangan sengkang pada lapangan. Kalau tulangan sengkang pada lapangan itu di sini ya posisinya adalah setengahnya dari bentang. Jadi setengah kali 5 sama dengan 5. Jadi totalnya sama 34 buah. Panjangnya juga sama, sehingga volumenya juga sama. Jadi volume total pembesian balok itu adalah total dari tulangan sengkang ditambah dengan tulangan utama. Sehingga kalau ditotal sama dengan 145,394 kg. Nah, sekarang kita menghitung volume backcasting balok. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa backcasting balok itu antara balok luar dan balok dalam itu berbeda. Apa itu balok luar dan balok dalam? Jadi kalau kita lihat di gambar denah, nah ini balok luar itu yang bersentuhan dengan luar eksterior ya, sedangkan balok dalam berada di dalam bangunan. Jadi kalau ini contohnya saya ambil contoh ini adalah balok dalam. Yang pinggir ini adalah balok luar. Nah, kalau balok luar itu backcastingnya yang satu sisi dia penuh sesuai ukuran baloknya, yang satu sisi dia setengah dari tinggi balok. Sedangkan kalau pada balok dalam, backcastingnya, luas backcasting sisi satu dan sisi lainnya adalah sebesar setengah dari tinggi balok. Nah, karena kan di tengah-tengahnya ada plat lantai atau di atasnya ada plat lantai. Kita kembali ke sini. Nah, jadi kalau backcasting balok luar, sisi satunya di sini sesuai ya, tingginya adalah 30 cm atau 300 mm. Sedangkan sisi dalamnya dia hanya 180 karena ini 120 ini adalah plat lantai. Ini kan langsung plat lantai ya. Jadi ini tidak ikut dihitung gitu. Nah, jadi cara menghitungnya sama dengan kita cari dulu panjang dari balok. Jadi total baloknya kita hitung, panjangnya adalah ternyata 31 meter. Misalnya dapat dari mana panjang balok ini? Dapat dari gambar denah ya. Jadi patokannya gambar denah. Kita hitung balok luar itu panjangnya berapa. Jadi di sini ada kan balok luar yang di pinggir. Ini kita hitung jumlahnya berapa. Panjangnya baru ternyata total panjangnya adalah 31 meter dikali T1. Tebal 1 adalah 0,3 meter. T2 tebal 2 adalah 0,18, sedangkan B-nya adalah 2. Sehingga luas backcasting luar sama dengan 0,2 kali 31 ya kan. Untuk alas bawahnya ini adalah 0,2 kali panjangnya 31. Pinggirnya 0,3 kali 31. Pinggir kanannya 0,18 kali 31. Atasnya tidak tertutup, terbuka karena untuk ngecor kan, ngecor dari atas. Jadi totalnya sama dengan 21,08 meter persegi. Untuk backcasting dalam, dia sama ya, antara kanan dan kirinya 180, kalau di sininya kan ada plat lantai. Ini plat lantai. Sehingga backcastingnya tidak full 0,3 meter, tetapi hanya 0,18 meter. Sama ya, 0,2 dikalikan 11. Nah ini pada ini backcasting dalamnya panjangnya adalah 11 meter. Tambah 2 kali 0,18 kali
11 sama dengan 6,16 meter persegi. Jadi totalnya 21 ditambah 6. Hasilnya adalah 27,24 meter persegi. Untuk volume pembetonan balok sama ya dengan tadi kolom. Jadi kita hitung dulu volume totalnya. Jadi panjang balok dikali tinggi dan lebar, lalu dicari volume pembesiannya dengan dikalikan berat jenis, bertemu hasilnya 0,018, sedangkan untuk volume pembesiannya sama dengan 0,6 dikurangi 0,018 sama dengan 0,582. Sekarang kita masuk ke volume pembesian plat lantai. Di sini saya ada satu contoh plat lantai yang akan kita hitung adalah plat lantai 1. Jadi yang ini. Ini sisi X adalah ini ya. Itu sebesar 3 meter. Sisi Y ini adalah sebesar 2,5 meter. Nah, di sini kita membaginya menjadi hitunglah tulangan arah Y dan hitunglah tulangan arah X. Ini harusnya tulangan arah X ya. Perbaiki dulu ini tulangan arah X. Jadi tulangan arah X. Tulangan arah Y itu adalah berarti yang arah ini ya, arah atas ini tulangan arah Y. Tulangan arah Y. Nah, yang ini adalah tulangan arah Y. Itu berapa volumenya? Jadi jumlah tulangan sama dengan P. P adalah tulangan arah X. Jadi P adalah ini ya. Ini adalah P, ini adalah L. Tulangan arah Y sama dengan P dibagi S. S adalah jarak antar tulangan. Kita bisa lihat di sini jarak antar tulangannya adalah 300 mm atau 0,3 meter. Ditambah 1 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena tulangannya atas dan bawah. Sehingga P-nya adalah 3 meter dibagi 0,3 ditambah 1 kali 2 sama dengan 22 buah. Sedangkan panjang tulangannya sama dengan ini kan, panjang tulangnya sebesar L. L-nya adalah 2,5 meter dikurangi selimut beton 2 kali 0,05 ditambah panjang penyaluran 6 kali diameter. Sehingga di sini ketemu 2,46 meter. Volumenya sama dengan jumlah tulangan kali panjang tulangan kali berat tulangan. 2,64 kali 22 dikalikan berat tulangan diameter 10 ya. Ini kan diameter 10 ulir sama dengan 0,62 sehingga hasilnya 33,554 kg. Sama halnya dengan tulangan arah X. Tulangan arah X berarti kita menghitung tulangan yang ini ya. Arah X. Tulangan atas, tulangan bawah. Nah, caranya yaitu jumlahnya berapa? Jadi jumlahnya acuannya adalah yang L. L-nya adalah 2,5. 2,5 dibagi jarak antara tulangan 0,3 tambah 1 dikalikan 2 karena tulangannya atas bawah. Jadi total 18 buah. Panjang tulangannya berapa? Panjang tulangan arah X itu sama dengan P dikurangi 2 kali selimut beton ditambah 6 kali diameter. P-nya adalah 3 dikurangi 2 kali 0,05 ditambah 6 kali 0,01. 0,01 adalah tulangannya ya. 6 kali diameter tulangan. Setelah ketemunya 2,96. Berapa volumenya? Jadi jumlah tulangan dikali panjang tulangan kali berat tulangan. Berat tulangan pada diameter 10 adalah 0,62. Sehingga hasilnya adalah 33,036 kg. Ketika kita total tulangan arah Y dan X, totalnya adalah 66,587 kg. Sekarang kita masuk ke volume backcasting plat lantai. Volume backcasting plat lantai kita cukup dengan menghitung luas dari plat lantai. Jadi luasnya berapa ya ini ya? 2,5 kali 3 sama dengan 7,5. Sudah, jadi bentuknya hanya kita hitung dasarnya aja, bawahnya saja. Selanjutnya volume pembetonan plat lantai. Jadi sama seperti yang tadi, kita hitung panjangnya 3, lebarnya 2,5 kali tebal plat lantai 0,12. Volume total 0,9 dikurangi volume tulangannya. Tadi berat tulangan 66,5
87 dibagi berat jenis baja, ketemu volume tulangan 0,008 meter kubik. Volume beton kita kurangi ya, volume total dikurangi volume tulangan, sehingga hasilnya 0,892 meter kubik. Oke, selanjutnya ini. Nah, jadi seperti itu tadi pembahasan kita mengenai perhitungan volume, pekerjaan kolom, balok, dan plat lantai. Semoga mudah dipahami ya. Nanti akan saya berikan referensi perhitungan di Colabor, silakan disimak. Baik, saya cukupkan pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.